Salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa Kang Togo TV yang berbahagia. Semoga Anda selalu dimudahkan di dalam setiap urusannya dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang sebuah pengertian yang mungkin nanti bisa menjadi sebuah keilmuan bagi kita bersama, bagi yang mau mendengarkan. Banyak sekali japri yang masuk di WhatsApp saya tentang bagaimana sih sesungguhnya seseorang indigo. Perubahan getaran bumi yang sedemikian kuat diyakini membawa perubahan pula pada pola kehidupan manusia. Secara teoritis, getaran resonansi bumi yang semakin cepat dan kuat ini akan menyebabkan bumi semakin panas dan suhu ikut meningkat. Akibatnya, secara metafisik menimbulkan suatu fase yang menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat ke dimensi yang lebih tinggi. Kenaikan ini dianggap mengakibatkan perubahan secara global yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan orang-orang tertentu untuk bisa menyeimbangkannya. Contohnya alam. Alam dengan kecerdasannya yang memiliki sebuah kemampuan untuk menyimbangkan dirinya sendiri. Salah satunya adalah dengan menghadirkan anak-anak yang terlahir dengan jiwa matang, yang memiliki bakat-bakat istimewa. Anak-anak inilah yang kelak akan menetralisir efek di getaran bumi yang cepat berubah. Anak yang terlahir dengan ciri-ciri khusus ini disebut dengan indigo. Ya, kalau kita berbicara tentang indigo, yaitu monggo itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Ada orang yang berkata kalau bahwa seorang indigo itu adalah suatu kelainan atau dikatakan di sebuah penyakit. Itu monggo pandangan Anda. Tapi kalau saya pribadi melihat kenapa ada indigo, melihat catatan dari sejumlah literatur, istilah indigo berasal dari bahasa Spanyol yang berarti nila atau warna. Ini merupakan kombinasi biru dan ungu, sebuah alat yang disebut aura video station, ya, bisa menangkap pancaran warna aura dari setiap orang. Pancaran warna yang ada merupakan spektrum warna pelangi secara bertingkat dari warna merah sampai ungu. Pancaran warna yang ditangkap diyakini mewakili kualitas spiritual atau kepribadian seseorang. Semakin tinggi tingkatan warna aura seseorang, maka semakin tinggi kepekaannya di dalam spiritualitas yang dimiliki. Secara di dalam mengasah mengolahnya di setiap orang dengan niat tertentu bisa secara instan meningkatkan pancaran aura tubuhnya dengan cara meditasi dan mengubah pola hidup. Atau biasanya seiring kedewasaan berpikir dan bertambahlah usianya. Mungkin kan kalau seseorang sudah bertambah usianya, aura seseorang berubah. Namun pada anak indigo, pancaran aura yang ditangkap adalah berwarna nila yang menempati urutan ke-6 pada tingkatan spektrum warna pelangi.
Pancaran aura berwarna nila menandakan aktifnya cakra ajna, cakra yang memberi energi pada kepekaan, intuisi, dan ketajaman perasaan, atau lebih kita kenal dengan feeling. Itu artinya sejak lahir mereka telah memiliki bakat istimewa dalam intuisi, inteligensia, dan spiritualitas. Kehadiran anak-anak indigo yang baru disadari mungkin adalah fenomena yang bermunculan sejak tahun 1990. Sudah ada itu anak-anak yang sudah punya bakat indigo dari berbagai kalangan dan di belahan dunia, di mana di setiap negara itu ada. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak anak-anak indigo. Ada yang menilai kehadiran mereka itu adalah karunia Tuhan semata. Ada yang menganggap mereka tidak normal alias sakit. Sementara kalangan lain yang lebih kritis berpendapat bahwa pastilah ada suatu skenario besar di balik karunia Tuhan itu. Anak indigo sangat diyakini terkait dengan reinkarnasi atau sebagai bukti adanya konsep tersebut. Kedewasaan pola pikir anak indigo yang berbeda dengan anak seusianya adalah buah pengalaman dari berkali-kali kelahiran, sehingga anak indigo sering juga disebut anak yang memiliki jiwa tua atau jiwa yang matang. Mereka akan memegang peranan khusus dalam misi menyelamatkan dunia, karena rohnya roh tua, roh yang ada di dalam diri anak indigo dipercaya adalah roh yang di masa kehidupan sebelumnya memiliki ambisi kemanusiaan yang belum tuntas, sehingga mereka harus dilahirkan kembali untuk merampungkannya. Ambisi kemanusiaan ini ada yang ada dinyatakan secara sadar, seperti yang pernah kita dengar di dalam karangan-karangan atau tulisan karya-karya Mahatma Gandhi. Namun lebih banyak sosok yang tidak mengetahui bahwa ambisi itu bisa berlanjut. Fenomena lahirnya anak-anak berkemampuan istimewa ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Kalau para pemirsa Kantoko TV yang berbahagia ini sering bertanya tentang anak indigo, ya mungkin ini bisa untuk sedikit mencerahkan. Karena anak-anak ini memiliki kesadaran yang tinggi dibanding rata-rata kesadaran orang umum. Jadi kesadarannya lebih tinggi dan pola pikirnya pun dewasa, beda dengan anak-anak seusianya. Padahal usia mereka belum mencapai belasan. Mereka mengenali siapa diri mereka dan tujuan hidup mereka. Seringkali anak indigo ini tidak mau diperlakukan seperti anak kecil, dan tidak mau mengikuti tata cara maupun prosedur yang ada. Ini saya contohkan beberapa keistimewaan anak-anak indigo. Namun bukan berarti anak indigo itu memiliki semua keistimewaan tersebut ya. Yang pertama adalah kemampuan inteligensi yang jauh lebih tinggi dari teman sebayanya. Memiliki kepekaan indera keenam yang luar biasa, seperti mampu melihat dan berdialog dengan makhluk atau materi-materi halus, mampu membaca pikiran orang lain, melihat sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi, memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbahasa asing, padahal orang tuanya tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Yang keempat, memiliki kemampuan pada bidang-bidang tertentu yang tidak diajarkan oleh orang tuanya, seperti olahraga, kesenian, menulis, berbicara di depan umum, dan sebagainya. Yang kelima, memiliki pandangan hidup yang dewasa,
Anak indigo dengan keistimewaan ini kerap memberi nasihat kepada orang tuanya ya, dan orang-orang di sekelilingnya. Yang keenam, mampu menyembuhkan dan mendiagnosa penyakit dalam waktu singkat. Yang ketujuh, mempunyai karisma yang menyebabkan banyak orang tunduk dan segan kepadanya. Itu adalah ciri-ciri anak indigo yang dimiliki dari kecil. Ada juga nih ciri-ciri yang dimiliki lebih spesifik tentang anak indigo. Di samping beberapa keistimewaan yang saya tadi terangkan, yang pertama yaitu mempunyai karisma sebagai keturunan raja sejak lahir dan sering memanifestasikannya. Yang kedua, mereka tidak mau melakukan hal yang spesifik dan rutin, misalnya berbaris, berurutan adalah suatu hal yang sulit bagi mereka. Yang ketiga, mereka merasa tidak terbiasa terhadap hal yang kaku dan tidak memerlukan kreativitas. Yang keempat, di rumah atau di sekolah biasanya mereka dapat menemukan cara kerja yang lebih baik sehingga mereka dianggap sebagai perusak tata tertib yang sudah berjalan. Yang kelima, memiliki gaya belajar tertentu. Yang keenam, mereka tidak pernah pelit terhadap kebutuhan pribadi. Yang ketujuh, memiliki sensitivitas tinggi. Yang kedelapan, suka bereksplorasi. Yang kesembilan, sangat mudah merasa jatuh kasihan pada orang lain. Yang kesepuluh, memiliki energi berlebihan untuk mewujudkan rasa keingintahuannya yang berlebih-lebihan. Yang 11, menentang otoritas bila tidak berorientasi demokratis. Yang ke-12, mudah frustasi karena banyak ide namun kurang sumber yang dapat membimbingnya. Yang 13, biasanya mereka introvert. Introvert itu menyembunyikan perasaan, merasa tidak ada orang di dunia yang dapat memahami mereka. Yang ke-14, tidak dapat duduk diam kecuali pada objek yang menjadi minatnya. Yang ke-15, mudah sekali bosan. Yang ke-16, mudah menyerah dan terhambat belajar jika di awal kehidupannya mengalami kegagalan. Yang ke-17 adalah mudah hanyut dalam kecanduan dan kebiasaan jelek lainnya. Nah, dari keistimewaan dan ciri-ciri di atas yang saya sebutkan, anak indigo bisa dikategorikan dalam 4 tipe ya. Yang pertama adalah humanis. Tipe ini akan bekerja dengan orang banyak. Kecenderungan karir di masa datang adalah mungkin bisa jadi dokter, pengacara, guru, pengusaha, politikus, atau pramuniaga, atau mungkin guru spiritual rohani. Perilaku menonjolnya ini saat ini hiperaktif ya, sehingga perhatiannya mudah tersebar karena mereka sangat sosial, ramah, dan memiliki pendapat kokoh. Yang kedua adalah konseptual, lebih enjoy bekerja sendiri dengan proyek-proyek yang ia ciptakan sendiri. Contohnya karir adalah sebagai arsitek, perancang, pilot, astronot, prajurit militer. Perilakunya menonjol, suka mengontrol perilaku orang lain. Bisa jadi artis. Tipe ini menyukai pekerjaan seni. Perilakunya menonjol adalah sensitif dan kreatif. Mereka mampu menunjukkan minat sekaligus dalam 5 atau 6 bidang seni. Namun beranjak remaja, minat terfokus hanyalah pada satu bidang saja yang dikuasai secara baik. Yang keempat adalah interdimensional. Anak indigo tipe ini masa datang akan jadi filsuf ya. Filsuf atau filsuf itu adalah pemuka agama ya, contohnya guru rohani, karena filsuf ini
dia akan menjadi seorang guru rohani. Usianya 1 atau 2 tahun, orang tuanya merasa tidak perlu mengajarkan apapun karena mereka sudah mengetahui. Nah, orang-orang indigo ini cenderung diajari oleh roh-roh suci, roh-roh halus yang hanya dia sendiri yang tahu. Nah, mungkin sekian dulu untuk penerangan saya, karena kalau kita membahas tentang indigo dan reinkarnasi itu sangat panjang, kalau dibahas tidak akan selesai karena sangat panjang tentang keilmuan untuk memahami seorang anak indigo. Yang jelas paparan saya ini semoga sedikit memberi pencerahan pada teman-teman yang sering japri saya, yang menceritakan anaknya punya anak indigo, atau mungkin menceritakan tentang keluarganya yang indigo dan sebagainya. Mungkin bisa menjawab sedikit, memberi pencerahan. Ada kurangnya mohon maaf, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di konten-konten berikutnya. Salam sejahtera bagi panjenengan semua beraktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan tayangan di Gang Toko TV ini. Semoga panjenengan tidak bosan untuk selalu menyimak di tayangan Gang Toko TV ini. Rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi